Ustadz, saya pernah mendengar dari seorang ustadz juga, dalam keterlambatan pembayaran rekening listrik terdapat, jika itu terdapat denda maka itu adalah riba, Ustadz. Nah, Ana bekerja sebagai pencatat angka KWH meter listrik. Pertanyaannya, apakah pekerjaan Ana itu termasuk riba, Ustadz? Ataukah riba tersebut hanya mengenai penunggak rekening listrik tersebut saja? Syukron, Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apa yang disebutkan oleh saudara penanya adalah benar adanya. Ketika seseorang nunggak misalnya rekening listrik kemudian dibebankan denda, maka denda tersebut merupakan riba. Begitu pula seseorang misalnya yang jual beli kredit terlambat kemudian dikenai denda, maka ini juga termasuk perkara riba. Dan yang jadi permasalahan adalah bahwa saudara penanya ini merupakan orang yang bekerja sebagai pencatat KWH listrik ya, biasanya di foto saja ya. Kemudian setelah itu dilaporkan ke atasan tentunya. Orang yang bekerja sebagai bekerja di PLN seperti saudara ini ya, tentu saja itu gajinya berasal dari pemerintah ya, berasal dari pemerintah. Secara umum saya menyebutkan bahwa orang yang gajinya berasal dari instansi pemerintahan, baik sebagai anggota TNI, Polri, menjadi pegawai negeri sipil, atau misalnya dia menjadi guru ya dan lain-lain, maka gaji yang mereka peroleh itu tergantung di sektor mana dia bekerja. Apabila sektor yang dia bekerja itu merupakan sektor yang halal, maka gajinya halal. Sedangkan apabila pekerjaan dia berada pada sektor yang haram, maka gajinya haram. Sektor yang halal yang misalnya sebagaimana saya sebutkan tadi menjadi tentara, polisi, pegawai negeri sipil yang lain misalnya ya menjadi pegawai di kantor bupati, di kementerian, di BUMN, di antaranya adalah karyawan di PLN ya, menjadi guru. Ini semua profesinya merupakan profesi yang halal. Ya, sehingga gaji yang diambil, yang dia peroleh merupakan gaji yang halal. Sedangkan apabila dia bekerja pada sektor yang haram menurut Islam, seperti misalnya dia bekerja di perbankan, misalnya di perbankan pemerintah, misalnya di bank pembangunan daerah misalnya ya, di bank-bank daerah yang di mana bank tersebut bermuamalah, bertransaksi dengan riba. Atau misalnya yang bekerja di sektor perpajakan, ini merupakan sektor di mana seseorang tidak boleh bekerja di sana. Maka apabila dia bekerja pada sektor-sektor yang diharamkan seperti yang baru saja kita sebutkan, maka penghasilannya adalah haram. Ya, sedangkan kalau dia bekerja pada sektor yang halal, maka penghasilannya adalah halal. Tidak terlepas dari mana dana tersebut diambil pemerintah. Apakah diambil nanti dari sesuatu yang haram ataupun dari sesuatu yang halal, maka gaji yang kita peroleh itu tetaplah halal ya. Selama kita tidak meyakini atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut memang murni haram. Misalnya ada seseorang begini, ada teman kita, dia bekerja di perbankan. Tapi di sisi yang lain juga dia memiliki kebun kelapa sawit. Dia juga memiliki usaha yang lain. Misalnya dia punya toko, dia merentalkan mobilnya dan lain-lain. Sekarang kan tercampur hartanya. Ada yang halal, ada yang haram. Kemudian tiba-tiba dia mentraktir kita makan. Maka kita datang saja dan kita makan saja. Tidak perlu kita pertanyakan, Bang, uang yang Anda pakai untuk mentraktir saya ini dari gaji perbankan atau dari kebun sawit. Nah, uang kebun sawit. Tidak perlu kita pertanyakan. Selama kita tidak mengetahui dan tidak meyakini kalau itu sesuatu yang haram, yang masih tercampur, maka itu diperbolehkan. Dalilnya apa? Perbuatan Nabi SAW, di mana ketika beliau diundang makan di rumah orang Yahudi, maka beliau datang dan makan. Padahal sudah sama diketahui bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling suka memakan suap dan memakan riba. Penghasilan mereka banyak yang haram, bahkan menipu ketika jual beli. Tetapi Nabi SAW ketika diundang untuk makan, beliau tetap datang makan. Sedangkan apabila kita mengetahui secara pasti kalau harta tersebut dari sesuatu yang haram, maka tidak boleh. Seperti misalnya gini, seseorang mentraktir kita makan. Misalnya, Dek, Bang, ayo saya traktir. Kemarin saya baru menang togel 5 juta. Ini sekarang saya bawa ke warung bakso, makan yang kalian mau. Makan yang kalian suka. Maka ini tidak boleh. Mengapa? Karena jelas dia menyatakan kita yakin dan kita mengetahui kalau itu berasal dari togel yang murni haram.
maka tidak boleh kita makan. Sedangkan yang masih bercampur antara halal dengan yang haram, maka selama kita tidak mengetahui kalau itu sesuatu haram yang murni, maka boleh kita lakukan. Dengan demikian, yang bekerja di PLN tadi tentu dia sesuatu yang halal dan penghasilannya juga halal. Adapun sesuatu yang haram tersebut, maka itu merupakan sistemnya yang ditanggung oleh orang yang membuat sistem tersebut. Tapi secara umum, bekerja di sektor perusahaan listrik negara adalah sektor yang halal, tidak bukan sektor yang haram ya. Allahu taala alam. Baik.